pegangan hidup dan kandungan nilai sebagai pesan moral dari amanat Galunggung Prabu Guru Dharma Siksa pada lembar ketiganya adalah pegangan hidupnya harus dijaga kemungkinan orang asing dapat merebut kabuyutan sebagai tanah yang disakralkan. Siapa saja yang dapat menduduki tanah Galunggung akan beroleh kesaktian, unggul dalam berperang, berjaya, bisa mewariskan kekayaan sampai turun-temurun. Bila terjadi perang, pertahankanlah kabuyutan yang disucikan itu. Cegahlah kabuyutan atau tanah yang disucikan jangan sampai dikuasai orang asing. Lebih berharga kulit lasun atau musang yang berada di tempat sampah daripada raja putra yang tidak bisa mempertahankan kabuyutan atau tanah airnya. Perilaku yang negatifnya, jangan memarahi orang yang tidak bersalah. Jangan tidak berbakti kepada leluhur yang telah mampu mempertahankan tanahnya atau kabuyutannya pada zamannya. Kandungan nilai sebagai pesan moralnya, tanah kabuyutan itu adalah tanah yang disakralkan, bisa dikonotasikan sebagai tanah air, lemah cai atau ibu pertiwi. Untuk orang Sunda adalah Tatar Sundalah tanah yang disucikannya atau kabuyutannya. Untuk orang Sukapura Tasikmalaya, ya wilayahnya itulah tanah yang disucikannya. Barang siapa yang bisa menjaga tanah airnya akan hidup bahagia. Pertahankanlah eksistensi tanah air kita itu. Jangan sampai dikuasai orang asing. Alangkah hinanya seorang anak bangsa, jauh lebih hina dan menjijikan dibandingkan dengan kulit musang yang berbau busuk yang tercampak di tempat sampah, yaitu tempat hina dan berbau busuk. Bila anak bangsa tersebut tidak mampu mempertahankan tanah airnya. Jadi, hidup harus mempunyai etika. Lembar keempat, amanat Galunggung Dharma Siksa. Pegangan hidupnya, hindarilah sikap tidak mengindahkan aturan, termasuk melanggar pantangan diri sendiri. Orang yang melanggar aturan, tidak tahu batas, tidak menyadari akan nasihat para leluhurnya, sulit untuk diobati, sebab diserang musuh yang halus. Orang yang keras kepala adalah orang yang ingin menang sendiri, tidak mau mendengar nasihat ayah bundanya, tidak mengindahkan ajaran moral atau patikrama. Ibarat pucuk alang-alang yang memenuhi tegalan. Kandungan nilainya adalah hidup harus tunduk kepada aturan, termasuk mentaati pantangan diri sendiri. Ini menyiratkan bahwa manusia harus sadar hukum, bermoral, tahu batas, dan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Orang yang moralnya sudah rusak, sulit untuk diperbaiki, sebab terserang penyakit batin atau hawa nafsunya, termasuk orang yang keras kepala. Lembar kelima amanat Galunggung, pegangan hidupnya adalah orang yang mendengarkan nasihat leluhurnya akan tentram hidupnya dan berjaya. Orang yang tetap hatinya seibarat telah sampai di puncak gunung. Bila kita tidak saling bertengkar dan tidak merasa diri
paling lurus dan paling benar, maka manusia di seluruh dunia akan tentram. Ibarat gunung yang tegak abadi, seperti telaga yang bening airnya. Seperti kita kembali ke kampung halaman tempat berteduh. Peliharalah kesempurnaan agama, pegangan hidup kita semua. Jangan kosong atau tidak mengetahui, dan jangan merasa bingung dengan ajaran keutamaan dari leluhur. Semua yang dinasehatkan ini adalah amanat dari Rakeuan Dharma Siksa. Kandungan nilainya, manusia harus rendah hati, jangan angkuh. Agama sebagai pegangan hidup harus ditegakkan. Pengetahuan akan nilai-nilai peninggalan para leluhur harus didengar dan dilaksanakan. Lembar ke-6 dari amanat Galunggung, pegangan hidupnya adalah Sang Raja Purana merasa bangga dengan ayahandanya, yaitu Rakeuan Dharma Siksa, yang telah membuat ajaran atau pegangan hidup ini secara lengkap dan sempurna. Bila ajaran Dharma Siksa ini tetap dipelihara dan dilaksanakan, maka akan terjadi, pertama, raja pun akan tentram dalam menjalankan tugasnya. Kedua, keluarga atau tokoh masyarakat akan lancar mengumpulkan bahan makanan. Yang ketiga, ahli strategi akan unggul dalam berperangnya. Dan yang keempat, pertanian akan subur makmur. Kembali kepada kisah Dyah Lembu Tal dan Raden Wijaya, putra Ranghyang Jayadharma, yaitu cucu dari Prabu Guru Dharma Siksa Maharaja Sunda, yang sekarang telah berada di Tumapel. Setelah Raden Wijaya dewasa, oleh Prabu Kertanegara, ia dijadikan senapati kerajaan Singosari. Kala itu adalah tahun 1275 Masehi. Singosari sedang melakukan ekspedisi Pamalayu untuk mengimbangi pengaruh kekuasaan Kubilai Khan, Maharaja Mongol dan Cina yang telah menguasai Selat Malaka. Ekspedisi Pamalayu ini sekaligus bertujuan meredam ekspansi Sriwijaya ke Jawa Timur. Pada tahun 1292 Masehi, Prabu Jayakatwang Raja Kediri tiba-tiba melakukan perebutan kekuasaan tahta Singosari yang bersekutu dengan Arya Wiraraja Bupati Sumenep, Madura. Dengan memanfaatkan kesibukan perhatian Raden Wijaya dan pasukannya yang sedang melakukan persiapan untuk ekspedisi Pamalayu di pelabuhan Singosari. Pasukan Prabu Jayakatwang yang dibantu pasukan Arya Wiraraja menggempur keraton Singosari dari sebelah utara dan dari sebelah selatan. Maka Prabu Kertanegara bersama pasukan keraton Singosari berusaha mempertahankan serangan dan mengutus salah satu prajurit untuk memberitahu Senapati Wijaya dan pasukannya agar segera kembali ke keraton. Ketika pasukan Senapati Wijaya tiba, pasukan penyerang dari Kediri itu mundur ke utara sehingga terus dikejar oleh pasukan Senapati Wijaya. Tiba-tiba justru serangan balik pasukan Kediri datang dari arah selatan, seolah menusuk dari belakang, yaitu di saat pengawalan di keraton hanya tinggal beberapa prajurit saja.
Seketika keraton Singosari pun dikuasai pasukan Kediri. Kemudian Sang Prabu Kertanegara yang sedang melakukan upacara keagamaan Tantrayana bersama para pendetanya gugur di dalam keraton.